Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan belajar lagi ya. Kalau hari ini kita belajar tentang kekuatan olahraga dan pentingnya menjaga kesehatan kaki pada penderita diabetes mellitus. Jadi tentang olahraga ya, menjaga kaki. Nah, mengapa penderita diabetes harus berolahraga? Jadi tidak semua penderita diabetes aja, tapi semua orang itu harus berolahraga, harus beraktivitas. Ya. Karena kalau tidak beraktivitas, tidak berolahraga, ya, itu akan menyebabkan banyak kondisi medis yang tidak bagus. Salah satunya kayak jantungnya tidak terlatih, ya, parunya tidak terlatih, ototnya nanti akan mengecil, ya. Pernah lihat mungkin orang yang lumpuh gitu kan, otot kakinya kan tidak ada, cuma tinggal tulangnya, itu kan tidak pernah digerakkan. Nah, olahraga bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi juga merupakan bagian dari terapi utama diabetes, bersama pola makan yang sehat dan obat-obatan. Kita tahu kalau penderita diabetes itu mengalami gangguan atau kerusakan di pankreas, salah satu organ yang memproduksi insulin. Selain produksinya pabriknya itu sendiri yang rusak, dia ternyata produk yang dihasilkan atau insulinnya itu juga tidak bagus ternyata. Nah, olahraga ini bisa membantu untuk meningkatkan hasil produksi sama untuk pembangunan pabrik dari pankreasnya itu sendiri. Ini beberapa manfaat olahraga pada penderita diabetes ya. Dia bisa menurunkan kadar gula darah. Kenapa kok bisa menurunkan kadar gula darah? Karena ketika kita beraktivitas, itu kita akan memerlukan energi. Energi itu kan dihasilkan dari bahan bakar. Nah, salah satu bahan bakar yang membentuk energi kita adalah gula. Kalau gulanya kita pakai dengan baik, maka sisa gula di tubuh kita juga akan menurun. Makanya disebutkan bisa menurunkan kadar gula darah. Kemudian meningkatkan sensitivitas insulin, ya. Atau tadi yang saya sampaikan adalah memperbaiki hasil produksi dari pankreasnya. Jadi insulin yang dihasilkan lebih berkualitas tinggi. Menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke, ya. Karena ketika kita berolahraga, aliran darah akan menjadi lebih deras dan lebih lancar, gitu. Nah, jadi kalau ada sumbatan-sumbatan lemak, sumbatan kolesterol itu bisa terangkat ketika kita berolahraga. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau pernah memperhatikan orang yang sering berolahraga atau atlet itu biasanya denyut jantungnya cenderung lebih rendah. Ya, sekitar 60, 65, maksimal 70. Itu karena dia jantungnya terlatih. Jadi untuk melakukan aktivitas yang biasa saja cukup jantungnya berdenyutnya lebih lambat, lebih pelan gitu. Nah, tapi kalau kita orang normal, kadang jalan dari sini ke klinik aja udah ngos-ngosan, ya, gitu ya, udah deg-degan gitu ya. Nah, makanya kita harus melatih jantung kita supaya lebih kuat. Menjaga berat badan ideal. Cara menghitung berat badan ideal gimana? Ada yang tahu? Berat badan ideal, ya, tinggi badan dikurangi 110, ya. Kalau tinggi badannya 160, berarti berat badan idealnya ya 50 kilo. Tinggi badannya 170, berat badan idealnya 60 kilo, ya. Tapi itu sangat jarang ditemui pada orang-orang zaman sekarang, termasuk saya juga. Nah, berat badan ideal ini sangat penting karena ketika berat badan kita bagus, proporsi tubuh kita bagus, otomatis metabolisme di tubuh kita juga akan lebih optimal, ya. Pembakaran gulanya, pembentukan energinya, ya, proses untuk
melarutkan lemak, kolesterol dan sebagainya itu juga akan lebih bagus. Kemudian meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang. Kalau Bapak Ibu lihat tren zaman sekarang itu kan banyak tren melakukan olahraga gym ya. Ya. Olahraga gym itu sebenarnya tidak untuk apa istilahnya membentuk tubuh biar kelihatan bagus saja, tapi dia juga meningkatkan massa otot dan kepadatan tulang. Gitu. Nah, pentingnya apa? Kalau orang sudah lanjut usia, terutama untuk wanita yang sudah menopause, ya untuk wanita yang sudah tidak menstruasi, itu otomatis kepadatan tulangnya akan berkurang. Ya, dengan kita latihan angkat beban, itu akan meningkatkan vitamin D, kalsium, sehingga kepadatan otot dan tulangnya akan terjaga. Gitu. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi gym angkat beban itu tidak cuma untuk anak muda, tidak cuma untuk gaya-gayaan saja, tapi memang dia untuk kedepannya fungsinya akan sangat baik. Kemudian mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Nah, otomatis kalau kita berolahraga, itu tubuh kita akan terasa lebih capek, jadi akan lebih mudah tidur, dan biasanya durasi tidurnya juga akan lebih panjang. Gitu. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi kalau kita berolahraga, istilahnya kita tidak cuma peluk kayak kubahan. Kita ada aktivitas yang berguna untuk membangun tubuh kita. Nah, target aktivitas fisik yang disarankan adalah minimal 150 menit per minggu. Ya, aktivitas intensitas sedang. Kalau 150 menit per minggu berarti kalau kita olahraganya misalnya 3 kali seminggu, 1 kali olahraga berarti sekitar 50 menit. Nah, jalan cepat 50 menit itu biasanya didapatkan kira-kira ketika kita jalan 5 sampai 10 kilo. Ya, jadi itu sudah lebih dari 10.000 langkah. Kalau kita bisa konsisten melakukan itu, maka tubuh kita akan terjaga dengan baik. Gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga menyesuaikan kondisi tubuh kita juga. Kalau memang kita ada kondisi kaki yang lemah misalnya, atau ada penyakit lain yang berhubungan dengan otot yang nyeri, itu yang mungkin bisa dibagi menjadi 5 hari 30 menit gitu ya, atau mungkin dikurangi jadi 120 menit per minggu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Yang penting ada aktivitas fisik dan aktivitasnya rutin. Kalau aktivitas memasak apa bisa disebut aktivitas fisik? Icap-icip. Kayak rutin ya. Lebih banyak icap-icipnya ya, daripada masak. Ya, yang disebut aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah gerakan tubuh yang terkontrol dan denyut jantung yang terkontrol. Nah, kalau kita melakukan masak-masak, itu kan tidak ada gerakan yang terkontrol atau menyebabkan jantungnya denutnya terkontrol. Jadi ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada latihan aerobik. Bisa jalan cepat, bersepeda, berenang, senam, jogging ringan, ya disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Kalau saya kuatnya cuma jalan cepat, ya udah jalan aja. Kalau saya suka bersepeda, udah bersepeda. Sukanya berenang, nah ini berenang ini termasuk olahraga yang paling aman dan sangat direkomendasikan karena dia aspeknya sangat banyak. Dia bisa untuk membantu meningkatkan kondisi fisik tubuh, termasuk dia kan membantu meningkatkan kekuatan otot dan sendi. Ya,
Karena ketika kita berenang, berat badan tubuh kita akan ditampung oleh air, jadi rasanya tidak berat tubuh kita ya. Kemudian senam yang mungkin kita lakukan sebulan sekali ya Pak di sini ya. Terus jogging ringan kalau misalnya kuat, ini bisa membakar gula darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Nah, ada latihan kekuatan termasuk tadi ya gym yang saya sampaikan ya, angkat beban ringan, squat jump, push up gitu ya. Ini bisa menambah massa otot dan bisa menambah kepadatan tulang gitu. Kemudian latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Nah, ini juga lagi ngetren ya kalau zaman sekarang, namanya kalau pernah dengar Pilates ya, itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan ya. Kembali lagi, olahraga itu bukan cuma untuk anak muda, tapi untuk dewasa muda dan orang lansia juga disarankan ya. Dan juga olahraga lainnya, yoga, peregangan, tai chi dan sebagainya. Dan manfaatnya apa? Nanti ketika sudah berusia lanjut bisa mengurangi resiko jatuh karena gangguan keseimbangan. Terus juga bisa menjaga kelenturan sendi. Untuk topik yang kedua adalah kita harus menjaga kaki, terutama pada penderita diabetes mellitus ya. Kenapa kita harus menjaga kaki? Karena pada penderita diabetes dengan kadar gula yang tinggi dalam waktu lama itu bisa menyebabkan namanya neuropati ya. Neuro itu saraf, pati itu gambarnya mati ya. Jadi sarafnya mati rasa. Kalau sarafnya mati rasa, kita tidak bisa merasakan panas, dingin, nyeri, tekanan, itu tidak terasa sama sekali. Cenderung kakinya lebih sering kesemutan gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa merasakan dari sel saraf kita, akibatnya itu bisa menyebabkan gangguan di pembuluh darahnya. Aliran darah ke kaki juga akan berkurang. Dia menyebabkan lukanya sulit sembuh dan resiko infeksinya meningkat ya. Kalau kita injak paku misalnya, atau injak beling gitu ya, kadang kalau pada penderita diabetes itu tidak terasa ya. Tahunya mungkin ketika potong kuku kaki ya, kok kakiku ada lukanya, tahunya bisa seperti itu. Atau misalnya kakinya lecet kesandung gitu ya, itu pada penderita diabetes tidak terasa nyeri, tapi tiba-tiba ada luka yang sangat besar gitu. Nah, gimana cara kita menjaga kesehatan kaki? Kita bisa memeriksa kaki kita sendiri setiap hari ya. Diperhatikan apakah ada luka, lecet, mungkin kapalan ya, yang sering pakai sepatu tapi tidak pakai kaos kaki, ini sering kapalan. Kayak kulitnya jadi kemerahan, bengkak, melepuh, dan ada perubahan warna kulit yang lainnya. Jadi harus kita cek setiap hari kalau kita menderita gula. Kita juga harus cuci kaki setiap hari menggunakan air bersih, sabun, dan keringkan di sela-sela jari. Kadang kalau tidak kita keringkan, kakinya akan terjadi namanya kutu air ya. Nanti bisa menyebabkan luka lecet-lecet kecil-kecil ya. Lama-lama kalau pada penderita gula akan menyebabkan luka yang parah. Terus kalau kaki kita memang cenderung kering ya, bersisik, itu kita bisa menggunakan pelembab atau lotion atau hand body namanya ya. Kita pakai namanya Vaseline dan sebagainya, merek apapun kulit ya. Bisa digunakan rutin pada kaki. Nah, jangan lupa harus selalu menggunakan alas kaki ya. Jangan nyeker istilahnya, jangan nyeker. Walaupun kita cuma ke depan rumah, apalagi kalau kita ke tempat yang
Kayak misalnya bagian bawahnya itu cuma tanah kayak di kebun gitu ya. Itu kita harus pakai alas kaki. Selain mencegah terjadinya luka diabetes, juga bisa mencegah terjadinya tetanus seperti itu. Ya, kalau kaki kita terkena sesuatu benda kayu atau paku yang kotor dan berkarat, itu bisa menyebabkan resiko terjadinya tetanus. Ya, ini sedikit di luar topik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu atau keluarga atau siapapun tetangganya gitu ya, kakinya habis kena paku atau kayu yang kotor gitu, segera dibawa ke IGD ya, nanti biar dapat suntikan anti tetanus ya, maksimal 6 jam setelah terkena paku atau tertusuk sesuatu yang kotor gitu. Kalau sudah lebih dari 6 jam sudah tidak ada manfaatnya. Resiko tetanusnya bisa sampai 70%. Jadi sebaiknya langsung diperiksakan ke rumah sakit biar dapat anti tetanus. Dan kapan kita harus segera memeriksakan kaki kita? Ya, kalau kita mengalami luka yang tidak sembuh-sembuh dalam beberapa hari. Kalau kaki kita merah, bengkak, bernanah, itu harus segera kita periksakan. Ada demam disertai luka di kaki, kulit kakinya menghitam, luka berbau dan mati rasa yang semakin berat. Gula darah terkontrol dimulai dari gaya hidup yang sehat, bergerak aktif setiap hari dan merawat kaki dapat mencegah komplikasi serius dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes mellitus. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan Bapak Ibu. Waktunya masih panjang, semoga Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Untuk melatih keseimbangan dulu. Antara kita mata terbuka dengan mata tertutup itu ada bedanya. Ada bedanya Pak? Ya, kalau mata terbuka mungkin bisa lama. Tapi kalau mata tertutup tidak begitu lama, sebabnya ada. Ya. Jadi organ keseimbangan itu ada 3 Pak utamanya. Yang pertama dari telinga. Di dalam telinga ini ada pusat keseimbangan. Ya. Yang kedua adalah dari postur tubuh atau bisa dibilang saraf-saraf tepi kayak tangan, kaki gitu ya. Yang ketiga adalah mata. Nah, kalau kita kehilangan salah satu yang menjaga keseimbangan tubuh kita, pasti akan lebih oleng gitu. Jadi memang ketiga-tiganya ini harus baik supaya tidak ada gangguan keseimbangan. Kayak Bapak Ibu pernah dengar sakit namanya vertigo, ya, itu yang diserang adalah pusat keseimbangan yang di telinga, gitu. Makanya penderita vertigo itu sering disertai kayak telinganya berdenging, atau mungkin dia biasanya kumat pas ada infeksi di telinga, kayak ada cairan di telinga, gitu. Nah, meskipun matanya baik, ya, meskipun tubuhnya baik, tidak ada serangan stroke dan sebagainya, dia pasti akan keseimbangannya akan terganggu karena telinganya terganggu. Itu Pak. Ya. Berarti Pak. Yang tadi yang untuk aerobik itu kan di situ disebutkan dari jalan cepat, kalau jalan santai termasuk nggak? Kalau jalan santai sih sebenarnya tidak bisa disebut aerobik ya Pak ya, karena dia denyut jantungnya akan cenderung rendah. Nah, tujuannya olahraga aerobik ini dia meningkatkan denyut jantung untuk intensitas sedang sampai 120, 140 gitu ya. Nah, kalau dengan jalan santai itu bisa dibilang olahraga, tapi belum termasuk olahraga yang aerobik gitu. Kalau dikombinasi bisa ya? Dikombinasi bisa Pak. Mungkin kalau kita jalan santai ya kita perlu menambah waktu sama kilometernya. Jadi lebih
jauh daripada orang yang jalan cepat. Tambah info, kemarin itu Dokter Yusuf pas senam, mungkin Bapak pas gak hadir ya. Jadi dari BPJS itu ada satu mekanismenya itu memang cepat 3 menit. Setelah itu kombinasi agak lambat santai 3 menit sampai totalnya kalau nggak salah 30 menit ya Pak. Nah, insya Allah besok pas senam yang selanjutnya kita lakukan kembali. Saya tak minta juga ya. Monggo itu kalau rajin dilaksanakan Ibu Bapak sendiri bisa ini untuk apa ya, tidak harus aerobik terus itu ya dokter ya. Ya, Oke, ngerti dok? Atau ya bisa dikombinasi betul sekali dengan sih. Memang karena kita bukan atlet ya, jadi Ya. kalau kita paksakan terus untuk jogging terus atau lari cepat terus ya itu akan membebani jantung kita. Kita dikombinasi ya. 3 menit jalan cepat, 3 menit istirahat. Apa itu? G3 SSP apa itu? Ya, gitu. Ya kemarin. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi kan waktunya masih lumayan panjang ini kita untuk diskusi mawon Ibu Bapak. Oke. Ya. Ini tadi yang kena nambah jaraknya 6 jam gitu, 6 jam itu misalnya itu kalau bikin yang itu pas bikin misalnya disentuh atau disentuh kalau bikin tawon itu misalnya itu apa ya 6 jam atau saat ini. Oh iya. Kalau yang saya sampaikan terkait tetanus tadi itu cuma berlaku untuk kita tertusuk suatu benda yang kotor atau berkarat. Ya. Kalau kayak sengatan hewan, kayak awon gitu ya, kalajengking, itu sebenarnya sifat racunnya cuma lokal aja, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ya, mungkin kalau di Afrika dan lain-lain mungkin beda jenis kalajengkingnya. Ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya efeknya lokal aja, jadi kayak bengkak, nyeri gitu aja. Jadi lebih tidak membahayakan, tapi memang nyerinya nyeri sekali. Yang membahayakan adalah pada orang yang tersengat suatu binatang, tapi dia memiliki riwayat alergi. Nah, itu bisa menyebabkan alerginya kambuh sampai kondisi sesak nafas, tensinya turun dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu punya riwayat alergi mungkin harus lebih hati-hati kalau tersengat sesuatu. Mungkin bisa diperiksakan lebih lanjut biar kita bisa periksa parunya, bisa periksa tensinya gitu ya. Itu memang kalau itu di tengah tawon kadang-kadang yang obatnya itu kadang-kadang sok Tindak ini kan ora apa-apa. Sok-sok anu keriput-keriput ngono kan apa? Ini ya, wah kering ini. Oh, udara ya. Sukani lotion, oh, hand body no, Oh iya. Sukani pelembab. Ah, iya. Ini kan apa? Nggih. Yang penting niku mboten mati rasa. Iya. Terus Oh, iya. ini kok. Kalau tadi ya di sengat tawon ya yang penting sebenarnya kita periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat terlebih dahulu Pak, tidak harus PIGD ya, untuk memeriksa tadi jantung sama paru sama tensinya namanya buat mengetahui apakah ada reaksi alergi atau tidak. Nah, kalau dari situ aman mungkin cuma dikasih obat anti nyeri saja sama salep ya. Kalau saran saya kalau untuk tawon jangan dikasih minyak tawon ya Pak. Dikasihnya minyak anti tawon kan disengatnya tawon gitu ya. Jangan dikasih minyak tawon karena itu sifatnya panas. Nanti tambah bengkak, tambah merah tangannya Bapak Ibu. Ya, pokoknya kalau terjadi sesuatu yang mendadak yang langsung terjadi kesleo dan sebagainya, jangan dikasih yang panas-panas. Ya. Dikasih yang dingin aja, kompres es, kompres air dingin, itu lebih baik akan mengurangi bengkak.
Boleh, tehnya diminum dulu tapi. Ampun, es teh jumbo ampun. Terus beda kasus lagi kalau misalnya digigit ular. Kalau digigit ular itu harus segera kita periksakan ke IGD rumah sakit. Tidak bisa ke klinik-klinik biasa. Karena nanti perlu diobservasi biasanya sampai 5 sampai 6 jam. Setelah itu baru ditentukan perlu diberikan anti bisa ular atau tidak. Kalau misalnya bengkaknya tidak bertambah, nyerinya tidak bertambah, ya paling cuma anti nyeri aja sama anti bengkak ikannya gitu. Jadi memang anti bisa ular tidak selalu diberikan, karena kalau kita berikan juga pada indikasi yang tidak tepat bisa membahayakan. Tuh. Nah kalau digigit kucing itu Gigitan kucing. ada rabiesnya. Ya di Jawa terutama itu kasus rabies 0%, tidak ada sama sekali. Yang ada kasus rabies itu paling dekat di Bali, ya di Bali. Nah, makanya di Jawa itu hampir tidak ada rumah sakit yang punya vaksin anti rabies. Ya, biasanya yang punya itu malah klinik hewan, Bapak Ibu. Klinik hewan itu malah kadang punya. Gitu. Tapi memang kita tidak jarang menyuntikkan vaksin anti rabies karena memang tidak ada kasusnya. Dulu saya tadi disuntik Di mana? Kadang itu di rumah sakit kalau digigit suatu hewan itu ada beberapa yang memberikan anti tetanus. ATS itu. Karena kan asumsinya giginya hewan itu kan kotor gitu ya. Bisa membawa infeksi tetanus. Tapi kalau anti rabies sangat jarang, Bapak Ibu. Ya, apalagi kasusnya kan 0 ya. Pernah juga itu digigit kelinci dok, itu pernah itu ada yang tanya itu bawa ke rumah sakit mungkin ya disuntiknya ATS gitu. Anti tetanus. Waktu nonton di Solo Safari ya. Ya pegawai Solo Safari itu kasusnya aneh-aneh Bapak. Ada yang tetangga gajah, ada yang macam-macam digigit berat-berat. Gitu. Itu sering banget pegawai Solo Safari. Oke, pertanyaan terakhir monggo, satu lagi mungkin. Ada yang mau lagi. Boleh sesuai topik, boleh di luar topiknya ya. Tidak ada Bapak Ibu, ya tidak ada, kita tutup pertemuan pagi hari ini ya. Kalau jalan pelan-pelan enggak? Nah, Ada manfaatnya enggak? Manfaat tetap ada, tetap ada. Jajan. untuk kesehatan jantungnya itu ya. Kembali lagi, kalau jalan pelan, apalagi cuma muter-muter rumah, itu kan sama seperti aktivitas di dalam rumah. Kadang tidak ada bedanya gitu. Enggak ya. Karena Ada sepo-sepo. Maksudnya enggak ada bedanya. ya kan memang ini Bu, olahraga yang disarankan namanya olahraga aerobik yang bisa meningkatkan denyut jantung. Ya. Kalau kita cuma jalan biasa santai itu kan denyut jantungnya tidak meningkat. Nah itu tidak melatih jantung. Gitu. Mungkin manfaatnya di otot ada ya karena mungkin bisa meningkatkan massa otot meskipun sedikit. Tapi untuk efek yang lebih baiknya memang harus jalan cepat atau jogging. Ya gimana? Kalau untuk senang-senang ini paling bagus. Setiap hari satu minggu 2 kali. Ya, kembali lagi target aktivitas fisik adalah 150 menit per minggu. Nah, monggo kalau misalnya senangnya durasinya 1 jam, ya berarti kan seminggu kalau 2 kali sudah dapat 120 menit gitu. Tapi kan tidak Jadi 30 menit itu seminggu 3 kali mau. Gitu. Jadi lebih baik terbagi jadi beberapa hari. Karena itu akan lebih bagus meningkatkan Berjalan intensitas senam hidup. tipis-tipis. Iya.
Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk presidennya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beraktivitas kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Yesa. Pengumuman Ibu